orang juga menganggap bahwa APBD itu hanya berisi angka matematis yang statis gitu. Iya. Iya kan? Ya, kuantitatif. Mereka nggak melihat APBD itu adalah sebagai satu kerangka kebijakan yang mengatur tentang seluruh kehidupan kita kan. Tidak apa-apa konteks itu, tapi jangan kita lupakan akarnya bahwa itu duit rakyat memang kewajiban pemerintah untuk mendistribusikannya. Itulah yang kita sebut sebagai keadilan distributif. Betul, betul, betul. Lagi pula kan kita ingin membongkar kembali misalnya semangat negara ini kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak melalui proyek MBG. Iya, Salurannya hanya pendidikan. Nah, pendidikan yang kita maksud adalah pendidikan yang esensial, pendidikan yang betul-betul membebaskan, memerdekakan gitu kan. Gitu. Tapi kan sejauh ini praktek pendidikan saja sudah sangat pro pasar macam-macam, belum lagi ditambah dengan kebijakan presiden yang memangkas habis anggaran pendidikan, lalu diganti dengan proyek MBG, lalu diklaim bahwa itu bagian daripada pendidikan. Gitu. Maka upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya tidak bisa selesai hanya dengan urusan MBG gitu. Ya kan, belum lagi MBG itu banyak kepentingan elit-elit di dalam kan. 2 tambah 10 itu. Jadi belum ini ya berkepribadian dalam berkebudayaan. Belum itu. Sekarang ini masih berkepribadian untuk kepentingan pribadi-pribadi. Soal menjahit itu kan bujasan kan. Soal menjahit itu bujasan. Yang secara kultur, sebenarnya kultur ini juga dia bisa tumbuh sampai pada menemukan ekosistemnya yang baik. Itu kan bergantung daripada dukungan-dukungan ini kan. Kalau strukturalnya bermasalah atau tidak mendukung kulturnya hidup, berarti kan kulturnya tidak bakalan hidup. Justru sebaliknya adalah kekuatan struktural ini digunakan untuk menekan agar struktur yang baik ini, kultur yang baik ini jangan hidup gitu. Nah, itu yang sedang diimajinasikan atau dibayangkan oleh para penguasa kita, termasuk di Alor. Di Alor ya. Nah, padahal kan saya malah membayangkan Alor itu kalau dia bisa menghidupkan ekosistem literasinya berbasis budaya atau kebudayaan adat istiadat, saya pikir jauh lebih kaya sebetulnya, jauh lebih menarik ketimbang kita baca berbagai macam literasi tentang perkembangan literasi ya. Kenapa? Karena Alor itu kecil tapi kaya dengan sukunya gitu. Bayangkan satu suku saja dia menceritakan bagaimana proses literasi yang menyejarah itu. Itu bisa satu bab itu kan. Betul. Lewat syair dan seterusnya. Lewat syair dan seterusnya. Nah, kalau itu coba diakumulasikan sebegini banyak suku kan yang bisa menghidupkan itu. Menjadi satu nilai universal yang diterapkan di Kabupaten Alor. Itu sangat luar biasa sekali itu. Mungkin itu juga jadi tanggung jawab kita. Betul. Dan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan Jadi tidak lagi menjadi sistem pendidikan bergaya bank kalau dalam istilahnya Freire itu. Jadi sistem pendidikan bergaya Alor. Anak pantai. Atau kita pakai di lolong gunung. Atau kita pakai dalam kerangka intelektual kampung itu berpikir global, bertindak lokal. Nah, mestinya kan begitu kan. Betul. Kita harus menduniakan ini soal imajinasi Alor itu seperti apa. Orang dunia harus tahu, seluruh dunia harus tahu tentang Alor. Tapi kita tidak boleh bertindak semacam orang barat. Betul. Jadi berlaku semacam orang Jakarta gitu kan. Tidak hanya ini ya terbuai dengan berpikir global, tapi dia juga maunya bertindak global juga sehingga itu menjadi sesuatu yang utopis gitu. Dia tidak memiliki satu kerangka metodologis untuk mencapai itu secara bertahap. Betul itu.
Makanya dia iya, itu iya. betul sekali itu di buku bukunya Om Reddy itu kan. Iya. Biar kita sebut-sebut sedikit Iya, kan. nanti kita share ke beliau kan. Ke beliau kan. Kalau perlu kolaborasi. Karena itu mandatnya kemarin kan. Itu kan mandatnya kemarin. Betul, Itu betul, tugas. betul. Jadi kita Karena sudah sebut sampai aja. Alor ini berarti kan vibrasinya itu dari Kampung Cemplu sampai di Alor juga. Kalau bisa alor besar lah kita. Alor besar, alor besar. Alor besar. Kita buat festival loh. Festival kan. Ya. Ya. Biar nanti kalau Alor besar buat bukunya, intelektual kampung juga disebutkan di situ. Disebutkan di situ. Masuk dalam menyejarah dia. Iya betul. Paling tidak kan Om Reddy ngopi sambil lihat ini kan. Betul. Senang dia kan. Ya, senang beliau kan. Senang beliau dan datang ke sini juga. Di begitu. sini juga. Harus itu. Harapannya begitu Betul. kan. Harus itu Om. Semoga festival kampung festival Cemplu. kampung di Alor besar Ya. Om Reddy kita undang ke sini. Oh, iya, iya, iya. sebagai salah Betul satu kan? sumbernya, Betul, ya. betul. Betul itu. Oke. Nah, menarik tuh soal APBD tadi tuh. Soal APBD. Nah, asumsi sekarang atau masyarakat umum itu menganggap APBD itu duit negara gitu. Ini kan selama ini ya. asumsi Iya, iya, iya. gitu. Iya, iya. Yang Karena kan berkembang. negara itu kan barang mati. Dia nggak punya apa-apa sebenarnya kan. Gitu. Makanya mandatnya adalah seluruh pasal 33 ya, Undang-Undang Dasar itu kan. Air, bumi dan seluruh kekayaannya itu dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Nah, seringkali kan orang menganggap bahwa kalau APBN, APBD berarti duit negara. Nah, itu juga yang membuat kenapa masyarakat itu agak permisif ya. Sudahlah. Kalau ada program, oh ya ada duit negara, kita habisin aja, itu duit negara kok. Padahal itu duit mereka kan sebetulnya kan. Duit mereka yang dipungut melalui pajak retribusi tadi disampaikan oleh Bung Jensen itu. Nah, kita ingin agar masyarakat itu mulai peka, mulai menyadari bahwa ya duit negara itu duit kita gitu. Kita yang menyumbangkan ke negara. Negara tugasnya adalah mengumpul, ngelola, lalu balik ke rakyat didistribusikan. program, kan, Iya, gitu. didistribusikan lagi. Proses distribusinya gitu. Nah, yang kedua, orang juga menganggap bahwa APBD itu hanya berisi angka matematis yang statis gitu. Iya, Iya kan? ya kuantitatif. Mereka nggak melihat APBD itu adalah sebagai satu kerangka kebijakan yang mengatur tentang seluruh kehidupan kita kan. Jadi APBD itu kering kalau hanya melihat angka saja. Iya, betul itu. Ya sudah, kalau begitu sudah di print, buang duit kita print setebal ini, sudah taruh aja kan. Iya, dan buat pusing kan. Buat pusing kan kita bacanya kan. Iya. Karena kering itu tadi tidak ada makna filosofis di dalamnya yang juga begitu. itu terkait dengan pergeseran pemaknaannya bahwa APBD itu ya duit pemerintah. Ketika ada program begitu, kita akan sangat berterima kasih lagi. Terima kasih gitu. Ya tidak apa-apa konteks itu, tapi jangan kita lupakan akarnya bahwa itu duit rakyat, memang kewajiban pemerintah untuk mendistribusikannya. Itulah yang kita sebut sebagai keadilan distributif. Betul. Nah, masalah lain adalah misalnya karena asumsi tadi adalah itu duit pemerintah atau duit negara, akhirnya ketika ada program-program bantuan, masyarakat itu merasa ibah gitu. Merasa bahwa ternyata si A pemerintah ini baik sekali ya. Padahal enggak kan. Bantuan itu ada karena ada kepentingan rakyat di situ kan. Artinya relasinya adalah relasi konstitusional atau haknya. Ya kita punya hak untuk dapat itu. Lu punya kewajiban untuk beri dong gitu. Dan satu lagi selain masyarakat hanya sebagai penerima gitu, yang lebih parah lagi ketika ada satu program itu bisa kelihatan tuh pemaknaannya betul atau enggak dari keterlibatan masyarakat. Kalau dia merasa memiliki APBD gitu, programnya gitu, partisipatif biasanya. Partisipatif ya, betul. Dan ketika partisipatif, maka program itu ini gotong royong nih kita kerjakan gitu. Merasa memiliki, dirawat dan seterusnya ketika itu sudah ada dan akan sangat efektif gitu. Karena program tanpa rakyat itu bukan apa-apa gitu, kosong belaka. Kan. Dan karena itulah penting adanya demokratisasi anggaran publik itu yang selama ini menjadi isu elitis. Ya seolah-olah yang boleh mengetahui ini hanya para pejabat aja, tapi kalangan sivilian civil society ini tidak, seolah-olah tidak punya hak untuk mengetahui publik itu, anggaran publik itu. Betul. Elitis menjadi ini benar-benar isu yang merakyat, gitu kan. Isu yang merakyat. Tentu bukan sebagai isu yang populis yang kita temukan di baliho-baliho ya, bahwa APBD untuk rakyat, kawal APBD. Ketika saya terpilih maka gitu kan. Nah, yang terjadi
Justru yang paling kental itu ijon politik ya. Ya. Nah, ini yang bahaya juga. Makanya dari itu kan kita perlu memperbanyak ruang-ruang epistemologis, ruang-ruang diskusi gitu. Iya, betul. Ruang-ruang diskusi anak-anak muda Alor yang sudah sekolah begitu ya, untuk menempatkan isu APBD ini, anggaran rakyat, uang rakyat ini menjadi satu sorotan ya, perhatian yang utama gitu, karena anggaran publik itu sedekat itu dengan bagaimana kita selanjutnya nih hidup gitu kan. Iya. Dia dapurnya lah kira-kira Iya, begitu kan. dapurnya. Tanpa dia ya kota kacir-kacir kan. Betul. Semua kebutuhan kita tidak terpenuhi. Betul. Ya faktanya sekarang lah kira-kira misalnya setelah efisiensi ini kan. Alor itu merasa sekali dampaknya kan. Jadi pejabat-pejabat itu ngeluhnya cuman ini gara-gara efisiensi kita nggak punya lagi proyek-proyek infrastruktur yang bisa kita jalankan nih, karena kosnya terbatas untuk itu. Gitu. Belum lagi kita lihat soal komposisi belanja yang sekarang lebih dominan di belanja pegawai macam-macam gitu kan. Itu akhirnya belanja-belanja sektor pelayanan publik dasar itu kan akhirnya tidak terjamah. Nah, sekalipun ya, saya curiganya sekalipun sebelum efisiensi pun sebetulnya proyek-proyek itu juga tidak begitu begitu terasa. Lagi pula kan pemerintah Kabupaten Alor ini cenderungnya itu menggantungkan nasib rakyatnya di meja presiden gitu. Betul, pusat ya. Di pusat. Jadi apa-apa harus cari program nasional untuk daerah gitu. Nah terus APBD-nya ngapain ya? Iya, iya. Nah, yang kedua misalnya ketergantungan itu juga berkaitan dengan soal tata kelola dia kan. Tata kelola pemerintah Kabupaten Alor dalam sektor menggenjot pendapatan asli daerahnya melalui apa? Melalui potensi real yang dimiliki. Gitu. Nah tadi tuh Bung Yesen saja, misalnya orang jauh bisa melihat Alor ini kaya dengan potensi-potensinya. Gitu. Masa kita yang menguasai Batu Nirwala nggak bisa melihat yang lebih dekat, seharusnya melihat potensi-potensi itu tersebar di mana saja. Masa kita nggak bisa melihat itu kan? Iya. Mestinya itu sudah menjadi apa, makanan sehari-hari mereka lah gitu kan, karena mereka bekerja di ekosistem itu, seharusnya mereka sudah tahu oh ini yang potensi yang real yang bisa kita ambil nih, ini yang kita ambil nih. Jangan kau eksploitasi terus tuh pegawai rumah sakit untuk klaim BPJS sebagai PAD. Ya memang itu masuk ke PAD gitu. Tapi itu kan otomatis dan tanpa kerja keras pun itu sudah begitu adanya gitu. Yang perlu dibuatkan program itu yang lebih esensial itu bagaimana potensi, misalkan ini teman-teman bisa lihat laut luas ini, kemudian bukit yang dengan segala potensinya itu bisa benar-benar bisa terkelola. Terkelola dengan apa, masyarakat ikut terlibat di dalamnya untuk mengembangkan usahanya masing-masing, yang dari pengembangan usaha ini kemudian masuk juga ke daerah PAD gitu. Karena pajak untuk hiburan, hotel itu kan masuk ke pendapatan daerah tuh. Nah jadi itu yang perlu dikembangkan kan. Nah kalau untuk yang BPJS tadi ya dibiarkan saja, itu sudah otomatis. Bahkan kalau perlu ke depan itu kan BPJS nggak usah masuk ke PAD gitu kan, atau BPJS itu ya gratis sama sekali gitu. Karena itu sektor yang mendasar, kesehatan, pendidikan, kalau perlu ke depan kita dorong itu kan gratis. Pertanyaannya adalah apakah memungkinkan? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Kenapa sangat mungkin? Karena kita punya sumber daya yang kaya, hanya saja belum terkelola gitu. Kita bisa belajar dari beberapa negara misalkan seperti negara-negara Eropa, terutama di Skandinavia. Itu pendidikannya dari TK sampai perguruan tinggi itu gratis. Bukan hanya gratis untuk mengikuti pendidikan, tapi ada akomodasi yang didukung oleh pemerintah. Nah disitulah baru kita benar-benar pemerintah ini penting memang ya gitu kan. Kalau sekarang pemerintah itu ya kesehatan juga begitu. Kesehatan juga begitu. Ketika ibu mengandung dan akan melahirkan, bahkan sejak dalam mengandung, negara itu sudah
sepenting itu begitu. Artinya dia memberikan satu paket bagaimana agar bayi ini di dalam kandungan benar-benar terawat dan terjaga ketika melahirkan itu nutrisinya terpenuhi dan menjadi bayi yang cerdas di kemudian gitu. Masalahnya itu dibayangkan oleh rezim hari ini, tapi kan caranya salah tuh. Caranya dikasih MBG gitu kan. Mental. Tapi itu anak haram konstitusi itu kan, yang selalu ngomong soal itu. Betul. Iya. Kalau ditanya mungkin. Nah, ke tahap itulah kita perlu benar-benar mencari rumusan metodologinya dengan memperbanyak ruang-ruang diskursus semacam ini. Iya, ruang-ruang pertemuan sehingga yang dibicarakan itu benar-benar update, mengakar, holistik gitu untuk merumuskan satu aksi ngapain nih kita anak muda gitu. Cukupkah kita dengan hanya minum dan pukul kawan, minum terus setelah itu pukul kawan, baku pukul perang gitu kan. Kita udah hidup di zaman yang sebegini model. Betul. Masa tawuran lu masih betul sih, apalagi itu sudah sekolah keluar diharapkan untuk membawa satu perubahan, malah tambah pusing orang tua saja juga kan. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Ini terjadi di banyak daerah gitu. Cuma hari ini kita ngomong alur dan beberapa cerita ya memang itu kejadian juga gitu kan. Terjadi betul. Begitu. Iya. Tapi kerja-kerja ini ya problemnya banyak lah ya, yang tadi disampaikan ya. Tapi kerja-kerja bupati dan wakil bupati ya dalam struktur pemerintahan mereka ini selama ini kira-kira apakah mengarah ke sana atau tidak sama sekali? Sejauh ini belum kelihatan ya mengarahkan. Berarti administratif saja perjalanan ini ya. Belum terlihat, dan bahkan saya sendiri juga pesimis sebetulnya soal itu. Bayangan saya visi politik itu gugur dengan sendirinya setelah satu Bupati Alor itu mengalami sakit. Sakit. Yang kedua, ada banyak kepentingan di luar dari kepentingan rakyat yang justru lebih eksis dimainkan oleh si wakil ketimbang sibuk ngonten dia. Iya, urusan-urusan yang penting gitu. Instagram wakil Bupati Alor itu. Padahal kita juga ngonten, tapi nggak se Nora itulah maksudnya. Kenapa sih sebagai seorang pejabat harus masih sibuk banget gitu kan ngurus konten, padahal ini rakyat tuh sekian banyak ini butuh kan, butuh kehadiran dalam wujud yang konkret gitu, nggak banyak ngomong macam-macam tapi bisa kerasa gitu. Nah itu yang sedang dibutuhkan, tapi imajinasi itu hilang menurut saya gitu ketika satu pucuk pimpinannya dalam kondisi sakit, yang berarti juga seluruh agenda pemerintahan, seluruh agenda yang berkaitan dengan kepemimpinan rakyat itu pasti macet. Pemerintahan sendiri itu berjalan di atas setapak birokrasi dan administratif saja gitu. Dia tidak betul-betul menyentuh problem-problem yang selama ini menjadi keluh kesah masyarakat. Nah itu yang saya lihatnya, saya sangat pesimis. Mungkin ini sudah 2 tahun berjalan kan, kurang 3 tahun lagi. Dan saya pikir di mana-mana pemerintahan itu tahun ketiga, tahun keempat itu adalah tahun-tahun konsolidasi kan. Sudah urusan konsolidasi itu urusan konsolidasi aja. Mikir gimana periode berikutnya nih, menang atau enggak kan. Nah jadi di tahun-tahun 2 tahun 3 tahun awal saja Alor mengalami satu guncangan hebat gitu, dan mengalami kepincangan kebijakan yang betul-betul merugikan masyarakat. Ya gimana kita bisa membayangkan tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima itu malah sudah urusan rakyat itu sudah hampir nggak ada kan gitu. Orang akan sibuk dengan konsolidasi kekuasaan dan macam-macam. Nah itu yang saya sampai hari ini, apa yang kita ceritakan dan apa yang kita harapkan, kalau ditanya bagaimana dengan pemerintahan Kabupaten Alor hari ini, ya saya sangat pesimis gitu. Sebagai warga negara wajar lah saya pesimis kan. Nah karena satu, misalnya saya melihat bahwa pemerintah daerah itu belum punya imajinasi yang mengarah pada apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Yang nampak hari ini adalah
kepentingan-kepentingan kekuasaan yang coba dijalankan gitu. Misal 2 tahun terakhir ini misalnya, apa sih dari sektor infrastruktur saja, apa yang sudah dibangun Ya. oleh pemerintah hari ini ya. Hmm. Nah kita kan nggak tahu tuh. Iya, iya. Apa dapur MBG semua Ya, yang secara permukaan yang kita tahu adalah di sini ada dapur MBG, ya kan? Di situ juga ada dapur MBG. Nah di sebelah sana itu lagi proses bangun gerai koperasi. Nah di ujung sana juga sama sibuk. Jadi pemerintahan sibuk memfasilitasi proyek-proyek ambisius Presiden Prabowo dan Gibran, anak konstitusi, anak haram konstitusi. Lupa apa yang semestinya menjadi prioritas masyarakat Kabupaten Awal. Seleluasa itu ya pemerintah melaksanakan kepentingannya itu ya. Nah itu dia. Dan itu saya kira ada satu persoalannya kenapa leluasa banget gitu untuk melaksanakan satu kebijakan yang itu didanai oleh uang rakyat. Ya karena ada ruang gelap gitu. Ruang gelap yang benar-benar gelap gitu ya, dan besar sekali gitu. Sudah gelap basah juga gitu kan. Basah juga. Sudah gelap basah juga. Ya, gelap di tengah laut gitu. Ya, tenggelam gitu kan. Ruang gelap itu kita sebut ruang gelap karena kita sudah memberikan mandat nih, uang kita kumpul, pemerintah kita bayar, kita bentuk dan bayar gitu. Namun ketika uang itu sudah ada dan ini mestinya dilaksanakan, itu kan tidak benar-benar dikawal. Mungkin kita terbuai dengan konsep-konsep dari Barat gitu, John Locke Resau tentang trias politika, misalkan bagaimana DPR mengawasi, sementara fakta menunjukkan banyak juga yang menjadi bagian dari kerja-kerja di ruang gelap itu gitu. Nah, oleh karena itulah kita butuh nih satu simpul gitu, satu simpul yang itu bisa menyeimbangkan yang kita sebut sebagai masyarakat sipil. Itu bisa datang dari akademisi, betul. dari NGO dengan berbagai isunya ya, mulai dari anti korupsi, anggaran, lingkungan dan macam-macamnya gitu, kelompok-kelompok anak muda. Nah, ruang-ruang yang kritis seperti ini perlu memang kita bentuk dan rawat sehingga bermunculan nih ruang-ruang epistemologis yang punya kesadaran dan bisa dengan kritis ya melihat satu masalah dan melihat potensi kalau ini benar-benar dikelola gitu, ini bisa berdampak real ke kami gitu. Nah, sehingga dengan banyaknya simpul-simpul itu, ruang-ruang gelap ini bisa diminimalisir setidaknya, diperkecil, diterangi itu, diterangi. Kira-kira seperti tempat inilah ya. Ini kalau tidak ada lampu peradaban ini kan, ini benar-benar gelap ini. Teman-teman tidak bisa melihat ada potensi gubuk di sini begitu. Nah, nah disitulah letak masyarakat sipil itu untuk menerangi. Ketika ini terang, maka ada satu orang yang datang dari luar untuk menjarah potensi-potensi yang ada di meja ini kan kita sudah lihat nih. Kamu ini mau ambil apa ini? Duduk dulu lah ya, kita ajak ngobrol kan. Kita ajak ngopi dulu kan. Nah, di situ aku kira tantangan ya ke depan itu bagaimana mengintegrasikan antara pendidikan, budaya, sebagai salah anak satu muda. jalan keluar dari pesimisme terhadap Iya. Terus misalnya tadi tuh menarik ini soal kontrol publik ya, kontrol masyarakat sipil yang lemah di situ. Nah ini kan akhirnya saya selalu teringat kalau nyebut masyarakat sipil dan posisi politik masyarakat sipil itu saya selalu teringat penjelasan sepuh kita kan di Malang itu di Kalimetro itu kan kita sebut Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang itu kan soal piramida kekuasaan gitu. Relasi antara negara dan rakyat dan ada ruang-ruang gelap begitu ya. Itu kan bagaimana ada negara, kemudian ada korporat, ada rakyat. Nah, ternyata relasi kerabatnya kan lebih antara negara dan korporat gitu. Sementara rakyat selalu disisihkan. Nah, posisi masyarakat sipil, nah di antara ruang-ruang ini kan
ruang perebutan sudah kan. Ruang gelapnya di situ, kemudian ruang kontrol publik melalui gerakan masyarakat sipilnya di situ gitu kan. Nah di Alor misalnya kalau kita demonstrasikan di Alor, nah posisi itu yang hilang. Jadi sementara relasi negara dengan korporat ini semakin intim saja kuat, gitu, rakyat juga semakin disisihkan. Nah sementara posisi kontrol publiknya, kontrol masyarakat sipilnya itu juga nyaris tidak ada. Gitu. Ada ya begitulah biasa gitu kan, teman-teman mahasiswa OKP yang sering nyanyi lalu kemudian redup, nyanyi lalu redup gitu. Beres gitu kan. Ajak ngopi beres, gitu kan. Nah kita ingin agar ke depan itu memang kita membangun ekosistem itu, bangun semacam kekuatan alternatif itu melalui banyak sektor kan, melalui banyak teman-teman yang baik yang sekolah di sini, sekolah di luar, bahkan di luar negeri sekalipun perlu duduk bareng gitu kan, ngopi beginilah kira-kira, ngopi lalu membicarakan bagaimana Alor ke depan. Kita harus merancang semacam peta jalan untuk bagaimana agar kita gunakan kekuatan-kekuatan yang ada itu untuk menyeimbangi dua lah kira-kira dua milestone ya kan, istilah teman-teman di NGO ya, termasuk di MCW itu kan sering kali pakai milestone macam-macam gitu. Artinya kita nggak langsung harus berada di atas gitu, tapi bertahap dan kita akan seiring berjalannya waktu akan dengan aksi akan berada di sini juga gitu, akan tiba waktunya by proses berada di situ kan, kira-kira begitu. Pelan-pelan ya, tidak langsung lompat gitu. Bertahap revolusi. Berarti titik yang bisa diajak untuk melakukan konsolidasi ini masyarakat sipil kan, pemerintah sudah dianggap sudah keluar dari ini rel menuju keadilan itu tadi ya. Betul. Jadi kita ingin menerangi itu melalui obor kekuatan masyarakat sipil itu kan. Betul. Itu. Obor kelompok ya, terutama kelompok muda itu. Iya, terutama kelompok muda. Ya kita nggak mungkin lah, nggak bisa juga lepas dari sejarah itu kan. Gitu. Bahkan hari ini juga memang anak muda itu cukup penting untuk merespon masalah-masalah itu. Iya, betul. Iya, peran sentral anak muda masih ini ya, masih menjadi core daripada peradaban. Betul. Dan sejarahnya sudah membuktikan kan sejak dulu itu anak muda selalu berperan vital. Kira-kira ada pesan nggak buat anak muda Alor? Untuk dari situasi yang tidak berpihak kepada masyarakat banyak ini, apa pesan untuk kelompok muda terutama yang teman-teman yang kuliahnya keluar pulang dan tidak mendapatkan ruangnya akses untuk terlibat di dalam urusan-urusan gerakan literasi ini. Nah, ini soal pesan-pesan Bung nih. Pesan-pesan. Oke. Untuk sobat OI ya. Sobat OI. Ini kan kita berusaha menggalang ya, karena komunitasnya ini sudah ada komunitas OI ini ya, setidaknya bongkar pasar. Oh, ini kawan kita OI juga nih. Subscribe, serang. Langsung AdSense. Bisa-bisa kalau udah AdSense ini tema-tema semacam ini sudah nggak tertarik lagi mungkin Bung ini. Tetap. Oh iya, ini soal keberpihakan soalnya. Itu menguji konsistensi itu. Soal prinsip. Oke, jadi untuk sobat bongkar ya, sobat OI berani membongkar, tapi milikilah kapasitas juga untuk membangun gitu. Karena revolusi itu meruntuhkan dan membangun. Revolusi itu meruntuhkan dan membangun. Dan untuk mencapai kapasitas itu, ya kelompok epistemi ini kita mungkin yang paling dekat ke depan itu kita coba perbanyak forum-forum diskursus untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran kita. Dan ketika itu sudah terbentuk, saya kira kita tidak perlu terlalu rigid untuk membicarakan apa milestone tahapannya teknisnya, tapi biarkan kesadaran itu yang akan merumuskan sendiri sehingga partisipatif dan kolektif ini perjuangan ini begitu ya. Luar biasa. Amin ya. Amin. Mungkin itu saja, sampai jumpa di revolusi yang lebih besar. Hidup Jokowi!